Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم والمعنى. الله أعلم بمرادih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat di Masjid Baitur Ridwan yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, teriring doa semoga hadirin dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini 11 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di hari-hari yang diperkenankan oleh syariat untuk menyembelih hewan kurban, dan jutaan umat manusia, jutaan umat Islam juga masih berada di tanah suci dalam rangka melaksanakan serangkaian ibadah haji. Kedua ibadah tersebut hadirin pada hakikatnya pertama merupakan bentuk ketaatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai bentuk wujud kecintaan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pada hakikatnya kurban dan haji sebagai wujud bukti cinta sejati hamba, baik sesama hamba kepada sesama hamba, terutamanya lagi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di bulan Maulid kita sering menyatakan tentang cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan ini, di bulan Dzulhijjah,
kita berkurban dan jutaan umat Islam berhaji, itu pun bagian dari bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, beliau menuturkan bahwa apa yang dimaksud dengan cinta, al-hubbu, cinta adalah ibaratun an maili tab'i ila syai'i al-muladzi, bahwa cinta adalah sebuah ibarah, sebuah ungkapan dari ketertarikan satu tabiat, satu watak terhadap sesuatu yang dianggap lezat, yang dianggap nikmat. Beliau juga menyebutkan tentang posisi cinta, bahwa cinta itu berada dalam hati. Inna hubbal qalbi lil muhsin ittiraran la yustata'u dab'uhu wa huwa jublatun wa fitratun la sabila ila taghyiriha. Sungguh kecintaan hati seseorang yang berbuat baik merupakan sesuatu yang bersifat pasti, tidak bisa ditolak. Itu merupakan watak dan naluri yang tidak bisa diubah. Hadirin, ketika kita memiliki cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka apa saja yang menjadi titah dan perintahnya, kita pastinya sam'atan wa ta'atan, mendengar dan taat melaksanakan segala perintah tersebut. Mari kita lihat secara sejarah bahwa kurban dilaksanakan, menurut satu riwayat itu sudah ada sejak putra Nabi Adam alaihissalatu wassalam, di mana ada Habil dan Qabil berkorban, dan yang diterima adalah kurbannya Habil yang bertakwa dengan kurban terbaik. Dan tentunya kisah kurban yang sangat populer dan kita maklumi bersama, kurban yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang menarik hadirin, Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah. Apa makna Khalilullah? Kata Khalilullah dari kata Khalil, teman sejati yang bersih, yang tidak ada satu maksud kecuali maksud yang baik. Khalilullah berarti memiliki makna kekasih yang memiliki cinta tulus murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah berarti kekasih Allah. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, di dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad, beliau menuturkan setidaknya ada 3 alasan, 3 sebab kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam Al-Khalil bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Pertama, bahwa beliau memiliki kecintaan yang luar biasa sehingga beliau lebih mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan pribadinya sendiri. Dan diantara contohnya yang kita maklumi bersama adalah tentang berkurban. Sekian puluh tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menanti kehadiran buah hatinya. Menikah dengan Siti Sarah, belum juga ada buah hati, momongan atau anak. Kemudian menikah dengan Siti Hajar. Kemudian di kesempatan selanjutnya Allah anugerahkan putra, yang itu pun sudah memasuki usia yang cukup tua. Ketika beliau sangat cinta terhadap anak semata wayangnya saat itu yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam, beliau bermimpi menyembelih anaknya. Lihat bagaimana, betapapun beliau sangat cinta kepada putranya, yang mana kita tahu al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia, harta dan anak itu. Tapi beliau lebih memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita maklumi bahwa mimpinya para nabi adalah ru'yatun shadiqah, mimpi yang benar menjadi wahyu. Meskipun demikian, beliau pun kemudian berdiskusi, berdialog dengan anaknya.
betapapun beliau dalam keadaan bimbang, sampai-sampai tanggal 8 beliau berpikir bingung apakah mimpi itu datang dari Allah atau dari setan, sehingga hari itu disebut dengan hari tarwiyah. Beliau tetap berkata kepada anaknya, ya bunayya. Artinya hadirin, meskipun kita sedang gundah gulana, sedang pusing, kondisi kita sedang tidak baik, kepada anak, kepada istri dan orang kita cintai hendaknya bersikap yang baik. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dengan memanggil anaknya ya bunayya. Yang kemudian di hari ke-9 beliau Arafah, tahu, kenal bahwa mimpi itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ke-9 disebut dengan hari Arafah, dan Nabi pun melaksanakan puasa sunnah Arafah di hari ke-9 Dzulhijjah, jauh sebelum Nabi melaksanakan ibadah haji di tahun 10 Hijriyah. Hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim membuktikan kecintaannya dengan beliau mengorbankan putranya. Nabi Ibrahim tidak membunuh Nabi Ismail, tapi yang dibunuh adalah sifat dan rasa memilikinya. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau Nabi Ismail kelak saat disembelih akan diganti dengan gibas atau domba, tapi yang beliau ketahui adalah bentuk ketaatan. Yang kemudian kita tahu bersama bahwa Nabi Ismail digantikan oleh gibas, yang mana Allah ingin menguji kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin, bukti dan sebab kecintaan beliau yang kemudian Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah karena sikap tawakal ala Allahnya beliau, tawakal berserah diri kepada Allah taala. Mari kita lihat bagaimana di antara contohnya. Satu waktu Allah mengirim Jibril alaihissalatu wassalam dengan rupa manusia yang tidak mampu. Jibril meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menyedekahkan beberapa hewan yang dimilikinya. Menurut satu riwayat, Nabi Ibrahim memiliki 12.000 hewan ternak. Lalu kata Nabi Ibrahim, ambillah 1, 2 atau 3. Lantas kata orang yang sedang menyerupai manusia, padahal itu adalah Jibril, aku tidak cukup. Lalu kata Nabi Ibrahim, ambillah sepertiganya. Kata orang itu yang ternyata Jibril, tidak cukup. Lantas kata Nabi Ibrahim, ambillah semuanya kalau itu kamu butuhkan. Lantas apa kata Jibril? Wahai Ibrahim, ini aku adalah Jibril, diutus oleh Allah untuk menguji bagaimana ketawakalanmu kepada Allah Ta'ala. Luar biasa, Nabi Ibrahim tahu semuanya adalah titipan dari Allah, sehingga beliau tawakal ala Allah. Yang ketiga hadirin, bukti kecintaan beliau kepada Allah, bahwa beliau senantiasa peduli terhadap sesama, sampai-sampai beliau tidaklah makan melainkan mencari orang lain sebagai tamu yang menemani makan beliau. Karena itu itulah bentuk Khalilullah. Hari ini kita berkurban dan jutaan manusia masih melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mereka semua juga sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keduniawian mereka, meninggalkan orang yang mereka cintai, meninggalkan aktivitas sejenak dari keduniaan. Maka kita buktikan kecintaan ini kepada Allah Ta'ala, dan kecintaan ini, pengorbanan ini harus kita istiqomahkan di masa-masa mendatang yang dia niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini dan kemarin telah berkorban, semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah berupa kurban kita, dan yang ibadah haji semoga Allah jadikan hajinya mabrur dan berdampak positif kepada kita yang berada di tanah air ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.